Mungkin waktu kecil kita pernah baru keingetan ada tugas bikin karya seni pas malam-malam. Besoknya, tanpa sengaja jari kita kena lem super. Pas dikasih air, bukannya jadi lepas, malah jadi makin susah dilepas. Ya, sebuah hari yang sangat sial. Tapi kenapa lem super kuat bisa sangat rekat? Dan bisa seberapa rekat lem ini sebenarnya? Biar bener-bener ngerti, ayo kita pahamin dulu cara kerja lem super yang sering kita temuin di warung dan minimarket. Cara kerjanya beda banget sama lem yang biasa kita pakai buat nempelin kertas. Kalau lem biasa perlu nunggu kering buat nempel, lem super justru butuh air dan permukaan kasar. Jadi, air itu micu reaksi kimia yang bikin cairan ngeras seketika. Sedangkan permukaan gak rata bikin cairan lebih kesebar. Hasilnya, makin banyak bagian yang nempel satu sama lain. Inilah alasan kenapa jari kita jadi sasaran empuk buat lem super. Permukaannya lembab dan gak mulus kayak kaca. Sekarang, ayo jawab pertanyaan besarnya. Bisa seberapa kuat lem ini sebenarnya? Ayo kita mulai dari lem super biasa. Kekuatan lem ini sebenarnya bergantung sama benda yang dilem. Kalau direkatin di benda yang lebih halus kayak botol plastik, daya rekatnya cuma bakal kuat buat ngangkat satu laptop. Tapi kalau digunain di benda sekasar baja, satu tetes lem ini nggak akan lepas meskipun sambil ngangkat 3 manusia sekaligus. Kuat banget. Tapi ini belum seberapa. Alam juga punya lem super kuat sendiri. Penciptanya, makhluk hidup mini yang tinggal di sungai. Mereka ngeluarin zat lengket supaya bisa nempel di bebatuan yang kaya nutrisi, dan biar nggak hanyut. Lem ini terbuat dari campuran zat tubuh dan enzim bakteri. Saking kuatnya, kalau kita coba tarik bakteri tadi dari batu, bukan lemnya yang lepas, tapi bakterinya yang kebelah. Ya, gilanya, satu tetes lem ini bisa nahan beban seberat satu sapi besar, 3 kali lebih kuat dari lem super sebelumnya. Tapi ternyata masih ada yang lebih kuat dari ini. Kenalin, Delo Monopox. Lem super buat bantu pembuatan benda elektronik sampai motor listrik. Nah, resep rahasia kekuatannya adalah kandungan mineralnya, yang bisa nyegah robekan di cairan lem. Di tahun segini, lem ini diuji coba buat ngangkat truk. Bukan cuma truk kosong, tapi truk berisi lempengan beton. Berat totalnya setara sama 4 gajah Asia dewasa. Dan lem ini berhasil ngangkat beban tadi selama 1 jam. Yang lebih gilanya lagi, yang dibutuhin cuma beberapa tetes lem aja. Inilah rekor dunia beban terberat yang diangkat lem. Oke, tapi kalau lem super biasa aja udah sekuat itu, apakah bisa dipakai buat nutup luka, gantiin plester, atau jahitan dokter? Ternyata ini bahaya, soalnya bisa bikin kulit sekitarnya ikutan keras. Rasanya juga bakal sakit kayak kebakar. Tapi gilanya, udah ada lem super khusus yang bisa diterapin ke badan manusia. Bahannya mirip-mirip lem super, tapi versi lebih aman. Lem ini bisa nutup luka ringan di kulit sampai ngebantu proses operasi, nyetop pendarahan, nyegah kebocoran, bahkan nutup bekas sayatan pisau. Jadi mungkin di masa depan bakal ada lem super di kotak P3K kita. Gilanya, lem super ternyata ditemuin secara nggak sengaja. Ya, pas Om satu ini pengen bikin plastik jernih buat senjata perang, dia malah nyiptain cairan super lengket yang nempel kemana-mana. Jadi, ya, mungkin kegagalan bisa jadi pintu kesuksesan kalau kita lihat dari sudut pandang lain. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, aduh nggak bisa. Kenapa kak? Kenapa lem? Kenapa lem? Iya, tolongin dong. Masa harus copot? Nggak tahu.